Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja dan tetap bersukacita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungannya dalam tidur kita semalam, sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Bahkan kita bersyukur dan terima kasih untuk berkat-berkatnya hari lepas hari yang boleh kita terima. Walaupun saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 atau yang lebih saat ini lebih dikenal dengan virus Omicron, tapi janganlah kita menjadi ketakutan, karena kalau kita stres maka daya tahan tubuh kita akan juga semakin lemah. Bapak Ibu, kita masih bersyukur dan berterima kasih kalau kita masih boleh bisa mengikuti ibadah persekutuan walaupun secara online, karena pujian dan firman yang kita terima itu akan membuat kita semakin kuat iman kita, karena kita percaya bahwa setiap yang kita alami itu Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyambut hari yang cerah di pagi hari ini, sinar mentari yang boleh membuat badan kita menjadi lebih sehat. Baiklah, kita akan mengangkat pujian dari PPUL nomor 97, Fajar Menyingsing. Bapak Ibu Oma Opa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan yang telah kami terima hingga hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati kesehatan kami sehingga terluput dari virus COVID apapun juga. Tuhan, tolong pimpin ibadah persekutuan di pagi hari ini dari awal hingga selesai, dan layakkan kami semua yang bertugas untuk melayani-Mu. Kiranya Tuhan juga mau memberkati Ibu Ani Kusana yang akan menyampaikan firman, dan biarlah firman yang boleh kami dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi semakin membuat kami taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Oma Opa, tema hari ini adalah berakar dalam Kristus, diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kalau kita berbicara mengenai akar, biasanya dikaitkan dengan pohon. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kita harus belajar dari pohon kurma. Kenapa?
Karena pohon kurma itu adalah salah satu pohon yang hidup di padang pasir di Timur Tengah, di tempat yang begitu sulit untuk hidup, tapi dia tetap ada di sana. Kurma ditanam dalam pasir dan ditutup dengan batu. Mengapa harus ditutup dengan batu? Karena batu akan menahan kurma untuk tumbuh ke atas. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh ke atas. Karenanya, pohon kurma dapat tetap tumbuh di cuaca ekstrim apapun juga. Bahkan apabila ada angin badai, pohon-pohon yang lain banyak yang tumbang, tetapi pohon kurma tetap kokoh. Apa hikmah dari semua ini? Sekarang kita tahu bahwa alasan Allah kerap memberikan tekanan hidup, yaitu bukan untuk melemahkan, melainkan agar hidup kita semakin kuat, bahkan mampu menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Tekanan hidup tidak akan bisa melemahkan, justru menyebabkan kita pemenang kehidupan. Baiklah, mari kita angkat pujian dari PPUL nomor 28, bait 1 dan 2, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saat itu saya sedang galau. Karena saat itu saya sudah 20 hari mengalami isoman karena terkena COVID-19, virus Omikron. Tetapi hasil PCR masih tetap positif dan saya juga masih batuk-batuk. Jadi padahal segala cara sudah saya tempuh ya, minum ini, minum itu. Semuanya yang katanya baik sudah saya lakukan. Dan saya lama-lama juga menjadi stres juga. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan WA dari sahabat saya yang sudah lama sekali tidak pernah menghubungi saya. Dan setelah membaca artikel yang diberikan itu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya. Karenanya saya ingin membagikan artikel itu kepada Bapak Ibu sekalian dan akan saya bacakan. This too shall pass.
Untuk segala sesuatu di atas muka bumi ini ada waktunya. Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu yang bisa menyimpulkan seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupku di dalam cincin itu, katanya. Berbulan-bulan si tukang emas yang tua membuat cincin tersebut, merenung kalimat apa yang patut diukir di cincin emas itu. Akhirnya si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya pada sang bijak. Dengan tersenyum, sang bijak membaca tulisan kecil itu. Bunyinya, "This too shall pass." Yang ini pun akan berlalu. Awalnya sang bijak tak paham dengan tulisan itu. Tapi suatu ketika ia menghadapi persoalan hidup sulit. Tak sengaja ia membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu ia pun menjadi lebih tenang. Dan tatkala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lantas ia menjadi rendah hati kembali. Ketika kita mempunyai masalah besar, maupun dalam kondisi terlalu gembira, ingatlah kalimat, yang ini pun akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi ketika kita mempunyai masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga bila kita sedang senang dan bahagia, nikmati dan syukuri, tapi jangan lupa diri. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu, tetaplah sejuk di tempat yang panas, tetaplah manis di tempat yang begitu pahit, tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. This too shall pass. Selamat menikmati saat-saat indah di hari ini. Yang ini pun akan berlalu. Baiklah Bapak Ibu Oma Opa, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Gosana, kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 102, Firman-Mu ku pegang teguh. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan firman dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh menyambut firman-Mu bersama-sama dengan para lansia GKI Kelapa Cengkir. Hadirlah dan nyatakan kehendak-Mu,
berkati hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu itulah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Surat Paulus kepada Jemaat Kolose pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan ke-15. Demikian dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan. Saya berharap semua dalam kondisi baik-baik saja, sehat dan bahagia, sebab ada kasih Kristus di dalam kita. Pandemi COVID yang sudah berlangsung selama 2 tahun memang melumpuhkan banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Semua jadi ngedrop, mandek, seakan tak berdaya, ditambah dampak-dampak lainnya. Secara mengglobal ada berbagai permusuhan, pertengkaran, dan saat ini antara Rusia dan Ukraina yang menebarkan hati seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, bagi kita para lansia, kita memang berbeda dalam arti kita tidak terlibat terlalu banyak dengan persoalan-persoalan global itu. Tapi kita toh tetap mendengar, kita mengerti betapa semuanya itu mengancam kehidupan umat manusia. Kita, para lansia, juga berada dalam frekuensi dan tempo yang berbeda. Berada dalam tempo yang lambat. Hidup kita memang lebih slow motion, dan harusnya ini menjadi suatu poin yang menguntungkan. Karena dalam masa pandemik semua menjadi serba berubah, melambat. Nah, tempo itu bagi kita para lansia akan lebih mudah memahaminya. Aktivitas keseharian kita otomatis melambat. Tidak lagi mungkin kita jalan-jalan dan jajan-jajan yang seringkali menjadi acara rutin bagi banyak orang dan para lansia.
Tetapi bagi lansia, untuk menjaga diri tetap dalam gerak yang terbatas itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Karena kita memang sudah terbatas dalam gerak, dalam berbagai banyak aktivitas. Terkurung dalam kondisi serba terbatas. Itulah kondisi kita. Ya jujur saja, menjengkelkan, tapi apa boleh buat. Nah, untuk kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan kebahagiaan, kita menjaga diri kita dengan memperkokoh iman kita dalam menjalani hidup ini. Karena itu tema perenungan hari ini adalah berakar dalam Kristus. Tentu akan berbicara tentang hidup beriman. Ibu bapak, saya punya tanaman mangga. Sudah 10 tahun di halaman. Tumbuh tinggi dan daunnya sangat lebat, tetapi sayangnya dia tidak berbuah. Saya meminta orang memangkas, mengurangi daun yang rimbun itu, dan sudah beberapa kali dicukur, tetap saja belum mau berbuah. Padahal pohon mangga di tetangga kanan kiri berderet-deret sudah pada berbuah. Kadang-kadang saya dekati pohon itu dan saya ajak ngobrol. Kenapa sih kamu gak mau berbuah? Udah diguntingin, udah disirami. Kalau terus kayak begini, apa yang harus dilakukan selain ditebang? Karena hal ini dulu pernah saya lakukan waktu kebun di Pastori Kuitang itu begitu luas. Kami menanam berbagai macam pohon dan buah-buahan. Dan ada satu pohon belimbing peninggalan pendeta yang lama, tiba-tiba memang tidak berbuah. Saya coba untuk disiram dan diberi pupuk, tetap tidak berbuah. Lalu saya mengatakan pada pohon itu, gimana sih? Udah dirawat, berbuahlah, supaya menggembirakan banyak orang dan berguna. Tetapi bagusnya adalah minggu kemudian pohon itu berbuah belimbing dengan sangat banyak. Memang ada yang meyakini bahwa bercakap-cakap, baik itu dengan tanaman atau makhluk hidup yang lain, itu akan ada dampaknya. Tapi pohon mangga saya tidak juga mau bertumbuh. Yang saya mau ceritakan pada Bapak Ibu adalah perasaan saya. Perasaan orang apabila kita mengharapkan sesuatu dan sudah mengusahakannya, tetapi tidak juga kunjung datang sesuai harapan. Rasanya sedih dan jengkel. Begitu kan? Ada beberapa kemungkinan. Barangkali tanahnya kurang baik. Bisa juga bibitnya kurang bagus. Tapi akhirnya ya sudahlah. Paling tidak halaman saya ada tumbuh-tumbuhan untuk melindungi panasnya terik matahari. Karena itu Bapak Ibu, ada berbagai hal yang penting untuk sebuah pertumbuhan. Benih yang baik, akar yang sehat, perawatan yang tepat, serta hasilnya kita serahkan pada Dia yang memberikan berkat. Iman merupakan benih dalam hidup kita. Benih itu bertumbuh, berakar dalam hidup kita, dan benih itu adalah iman kepada Kristus. Akar adalah kemampuan iman itu menyerap firman Tuhan yang merupakan makanan rohani yang sehat. Dan inilah bagian dari perawatan atau pemeliharaan hidup yang sehat rohani. Sebab iman bukan magic yang sekali diucap semua beres berlangsung sesuai harapan. Intinya adalah memelihara iman itu sangat penting. Dan memang iman adalah sebuah perjalanan hidup. Ada prosesnya. Iman berakar di dalam Kristus
bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah demi kemuliaan Kristus. Iman itu bekerja, berproses, dan iman itu mewujud dalam kehidupan setiap hari. Sebab iman bukan sekedar upacara ritual. Hidup beriman itu bukan upacara ibadah harian. Kita berdoa, membaca Alkitab, mendengar renungan setiap hari. Mungkin sekarang ini bisa sampai 10 renungan. Itu baik saja. Itu cara merawat iman. Tetapi hidup beriman adalah hidup yang harus terwujud dalam keseharian kita juga. Iman mampu bertahan menghadapi kehidupan yang sulit. Iman dalam ritual adalah setengah bagian. Dan iman dalam kehidupan keseharian adalah hasil dari penghayatan kita yang ritual tadi. Jadi Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam iman secara utuh. Ora et labora. Berdoa, beriman, dan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan bersama. Iman mampu bertahan dalam kehidupan yang serba sulit seperti saat ini. Pada lansia, kita melawan kesepian dan keterbatasan, ketidakjelasan hidup, barangkali seperti itu. Dan dengan iman itu, kita dimampukan untuk bersabar, bersikap bijak, untuk menanggapi situasi yang sulit. Dan seterusnya adalah praktek iman dalam keseharian. Jujur saja, kalau ritual rohani sudah kita lakukan, itu tidak otomatis kita tidak punya masalah, kita tidak punya kesulitan atau menghadapi tantangan. Kita juga masih terus berjuang menjalani proses hidup ini. Urusan kesehatan, urusan sosial dengan keluarga, dengan tetangga, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Dan urusan-urusan lain yang harus kita kerjakan. Tetapi bedanya adalah kalau kita beriman dan memiliki akar di dalam iman kepada Kristus, maka kita bisa. Kita dimampukan karena hidup berakar di dalam iman kita letakkan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita menemukan kasih Kristus yang menghidupi kita. Kita hidup dalam kasih Kristus untuk menghasilkan kualitas iman yang baik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, akar kita yang menyerap firman itu melahirkan kasih di dalam hidup kita. Dan kalau akar kita itu disirami dengan kasih Kristus, hasilnya adalah suatu keajaiban. Contoh yang paling jelas adalah yang kita saksikan di dalam Alkitab tentang cerita tentang The Good Samaritan. Orang Samaria yang murah hati. Itu kisah cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih gak pakai hitung-hitungan untung rugi. Orang Samaria itu berkorban tanpa pilih-pilih. Dia tidak merasa jijik merawat korban perampokan di jalan itu. Nggak kenal, tapi dia lakukan. Bahkan ternyata dia merawat orang yang kelompoknya memusuhi dia. Mau keluar ongkos pula untuk merawat di rumah sakit. Kok mau? Kok bisa? Yang ingin diceritakan dalam kisah Good Samaritan adalah perwujudan cinta kasih yang begitu indah dan ajaib. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesan buat kita yang sudah lansia, apa yang masih tetap bisa berbuat untuk mengekspresikan kasih? Ya bisa kalau kita punya iman yang berakar di dalam Kristus, yang disirami oleh cinta kasih Kristus. Tidak mudah mungkin, karena kita sendiri punya persoalan, punya kendala. Tapi letakkan semuanya itu
di dalam cinta kasih Kristus yang merawat kita. Dan itulah cara memelihara akar iman kita. Caranya, saya singkatkan demikian. Pertama, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Itulah iman. Iman mengandalkan Tuhan. Itulah berakar di dalam Kristus, beriman kepadanya. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Walaupun itu adalah anak cucu, anggota keluarga kita. Kita mengasihi mereka, iya. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kalaupun mereka atau orang di sekitar kita penuh perhatian dan baik, itu adalah cara Tuhan memelihara dan merawat kita. Walaupun kita sangat membutuhkan banyak hal dari sekitar kita, tetapi tetap nomor satu, andalkan Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan dulu. Tuhan, rawatlah tubuhku, tolonglah aku keluar dari masalah, sakit penyakit, kekhawatiran, kegelisahan, kesepian. Engkau sahabatku yang selalu memelihara aku. Dan itu akan terjadi. Tuhan akan menolong dan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan memakai cara Tuhan. Yang kedua, kualitas hidup kita, kualitas kasih kita juga harus di-upgrade. Artinya ditingkatkan. Jangan cuma segini sudah memperhatikan 1-2 orang atau apa yang kita suka untuk dilakukan, sudah itu saja. Karena itu kualitas kasih kita perlu dikembangkan, di-upgrade. Selaku orang tua, jangan mempertahankan harga diri dengan cara menuntut, merasa sebagai orang tua itu ya harusnya nih ya, minta dihormati, dipentingkan, diperhatikan. Karena kita dulu sudah capek ngurus keluarga, anak dan cucu. Ya, itu cuman harapan. Tapi kalau tidak sempat kesampaian, kita justru akan menjadi kecewa. Sebaliknya, jika kualitas kasih kita upgrade, kita tingkatkan dengan kasih yang murah hati, kasih yang gak pakai hitung-hitungan untung rugi, kasih yang siap memberi dan berkorban, kasih yang tak terbatas atau kasih yang unlimited, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu merawat kita, menemani kita untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Yang ketiga adalah pelihara hidup kita dengan rasa syukur. Syukuri apa yang ada pada kita. Rasa syukur itu penting. Karena rasa syukur itu membuat kita bisa legowo, berbahagia, bersukacita. Walaupun kondisi di sekitar kita itu tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Tapi kalau kita terima keadaan dengan legowo, kita mampu bersyukur kepada Tuhan dan hasilnya itu akan luar biasa, akan indah. Bahwa kita heran, loh, kok saya bisa menjalani dengan tetap bahagia, tidak kehilangan sukacita, walaupun keadaan serba terbatas, walaupun tidak lagi bisa keluar jalan-jalan atau melakukan apa yang kita sukai. Tetapi kita bisa saja menjalani tetap dengan rasa syukur dan sukacita. Jadi yang gak enak itu terasa biasa saja. Terasa it's okay walaupun kondisi kita tidak okay. Bapak Ibu, demikianlah kualitas akar kita yang disirami kasih Kristus menjadi sangat jelas, sehat, dan kuat. Terus mengandalkan Tuhan, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan akhirnya akan menghasilkan buah-buah kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa, menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk tetap berakar dalam Kristus, sehingga kami dimampukan menghasilkan hidup yang lebih berkualitas. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan dengan penebusan dan keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan hidup kami di tengah masa pandemi COVID yang mengguncang kehidupan umat manusia. Kami mohon Tuhan tak meninggalkan kami. Mampukan kami bertahan dan berjuang mengatasi dampak virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, berkati upaya untuk mengatasi wabah yang mengakibatkan atau berdampak di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial lainnya. Mohon Tuhan campur tangan dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin di bidang masing-masing. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk mengambil solusi dengan tepat. Kami mengucap syukur untuk gereja-gereja yang tetap dimampukan untuk melakukan pelayanan bagi jemaatnya. Berkati GKI Kelapa Jengkir, beri hikmat kepada para penatua dan pengurus badan pelayanan atau komisi agar tetap bersemangat melayani Tuhan dan gerejanya. Secara khusus bagi komisi lansia, berkatilah para pengurus agar secara kreatif dan tetap bersemangat mereka melayani para lansia. Bapa di surga, lindungi dan peliharakanlah kami para lansia yang lebih rentan terhadap virus dan wabah penyakit. Ajar kami tahu diri untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Cukupkanlah kebutuhan kami dengan berkat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami tetap ceria, bersuka dalam setiap keadaan, baik ataupun kurang baik. Kami bisa menerima dan mensyukurinya. Kami memanjatkan permohonan kepada-Mu ya Tuhan, untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Janganlah kiranya rakyat yang tak berdaya menjadi korban peperangan itu. Kasihanilah mereka. Tolonglah dan sadarkanlah para pemimpin dunia untuk mampu mengakhiri peperangan yang menyengsarakan ini. Bapa di surga, dengarkanlah permohonan doa kami dan kabulkanlah sesuai dengan rahmat-Mu. Kami memanjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Ani Gusana untuk firman yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk melakukan persembahan ini, yaitu yang pertama kita bisa masukkan ke dalam amplop dan kita tulis di amplop tersebut tanggal hari ini, yaitu 8 Maret 2022, dan kita simpan. Dan nanti apabila ibadah persekutuan telah dibuka kembali, kita akan bawa ke gedung gereja. Atau cara lain yaitu dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Majelis GKI Kelapa Jengkir dengan nomor rekening 065 345 6066. Atau dengan cara lain yaitu melalui scan QRIS GKI Kelapa Jengkir seperti terlihat di layar. Baiklah, untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita menaikkan pujian dari PPUL nomor 262, Persembahanku.
Ibu, Oma, Opa, saya undang untuk berdiri dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh merenungkannya dan menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami peroleh darimu. Kiranya Tuhan mau memberkati dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan hari ini akan segera berakhir. Dan ibadah persekutuan yang akan datang adalah tanggal 22 Maret tahun 2022 dan akan diadakan lewat Zoom yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Dan ingat ya, ada kuisnya. Jadi diharapkan Bapak, Ibu, Oma, Opa semuanya bisa mengikuti tanggal 22 Maret ini melalui Zoom ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan sukacita senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan tetap berdiri, marilah kita nyanyikan lagu dari PPUL nomor 82 bait 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Setelah itu Ibu Ani Kusana akan menyampaikan doa berkat dan setelahnya akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri perjumpaan dalam persekutuan lansia ini dengan memohon berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita kini dan di masa depan. Amin.